بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan membahas hadis-hadis puasa dari kitab Umdatul Ahkam. Kali ini kita akan masuki hadis keempat yang berbunyi An Anas bin Malik wa Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhuma qol. Dari Anas bin Malik dan Zaid bin Thabit, semoga Allah meridhai keduanya, Zaid berkata, tasaharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila shalah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendirikan salat. Qala Anas. Anas bertanya. Qultu li Zaid. Saya bertanya kepada Zaid. Kam kana bainal adzani was sahur? Berapa jarak antara azan dan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Zaid menjawab, qadra khamsina ayah. Kira-kira waktu yang cukup untuk membaca 50 ayat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pembahasan hadis ini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah kapan waktu dimulainya sahur. Kapan waktu dimulainya sahur. Yang kedua adalah kapan akhir waktu sahur. Yang pertama, kapan awal mula waktu sahur. Yang kedua adalah kapan akhir waktu sahur. Dan yang ketiga adalah sunnahnya mengakhirkan sahur. Sekarang kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu kapan dimulainya waktu sahur. Para ulama mereka berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan awal waktu sahur adalah pertengahan malam. Kita taruhlah jam setengah 12, kalau kita anggap malam itu 11 jam. Setengah 12 itu sudah memasuki waktu sahur. Berarti kalau orang makan malam jam 11, itu tidak disebut makan sahur, namun disebut makan malam. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan sepertiga malam terakhir itu awal mula makan sahur, awal mula waktu makan sahur. Kita anggaplah kurang lebih jam 2. Berarti orang yang makan sahur sebelum jam 2 tidak disebut, orang yang makan sebelum jam 2 tidak disebut makan sahur. Pendapat yang ketiga mengatakan awal mula waktu makan sahur adalah 1/6 malam terakhir. Kita anggap kurang lebih jam 3. Berarti orang yang makan sahur sebelum jam 3, orang yang makan sebelum jam 3 tidak disebut makan sahur. Wallahu a'lam. Dari 3 pendapat ini, kalau kita melihat definisi sahur secara bahasa, itu sahar, itu maknanya adalah akhirul lail, akhir malam, maka yang lebih mendekati kebenaran wallahu a'lam dari sisi bahasa, maka adalah pendapat yang ketiga, yaitu 1/6 malam terakhir. Jadi dimulainya kurang lebih jam 3 malam. Dimulai makan sahur, awal mula makan sahur adalah jam 3 malam. Ini pembahasan yang pertama, yaitu kapan dimulainya waktu sahur. Pembahasan yang kedua, kapan berakhirnya waktu sahur. Tentunya kita tahu bersama bahwasannya berakhirnya waktu sahur adalah ketika terbitnya fajar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makanlah dan makanlah, minumlah sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Jadi kita boleh makan, boleh minum sampai terbitnya fajar. Dan fajar ada 2. Yang pertama fajar shadiq, fajar kadzib, dan yang kedua adalah fajar shadiq. Fajar kadzib adalah fajar yang cahayanya vertikal. Fajar yang cahayanya vertikal dan lama-kelamaan cahaya tersebut akan hilang. Dan ini bukan menunjukkan akan masuknya waktu subuh. Sedangkan yang kedua adalah fajar shadiq, yaitu fajar yang cahayanya horizontal
dan lama-kelamaan cahaya itu akan semakin meluas, akan semakin besar. Dan ini yang disebut dengan fajar shodiq, pertanda bahwasannya telah memasuki waktu sholat subuh. Lalu kapan fajar shodiq itu? Kalau kita melihat di Indonesia, sekurang-kurangnya ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan fajar shodiq itu tepat dengan adzan yang telah ditetapkan oleh Depak. Jadi adzan subuh yang kita dengar sekarang itu tepat dengan waktu munculnya fajar shodiq. Ini pendapat pertama. Jadi berarti kalau sudah adzan di luar, maka sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Kenapa? Karena fajar shodiq bertepatan dengan adzan yang telah ditetapkan oleh Depak. Ini pertama. Yang kedua adalah yang mengatakan bahwasannya apa yang ditetapkan oleh Depak ini terlalu cepat. Apa yang ditetapkan waktu subuh yang ditetapkan oleh Depak itu terlalu cepat, kurang lebih 8 menit. Dan ini pendapat yang diakui oleh Muhammadiyah. Berarti kalau seandainya jadwal yang telah ditetapkan oleh Depak itu untuk waktu subuh ditambahi 8 menit. Ini yang dianut oleh Muhammadiyah. Sedangkan yang ketiga adalah lembaga internasional mengatakan bahwasanya waktu subuh itu kecepatan 20 menit. Waktu subuh kecepatan 20 menit. Jadi waktu subuh itu yang benar adzan yang telah ditetapkan oleh Depak ditambah 20 menit. Ini 3 pendapat yang kita dapati di negara kita. Namun wallahu a'lam, sebagai bentuk kehati-hatian, sekali lagi ini pendapat pribadi, sebagai bentuk kehati-hatian yang disampaikan oleh Ustadz Firanda hafizahullah taala, beliau mengatakan terkait waktu sahur, maka sebagai bentuk kehati-hatian kita berpatokan kepada waktu subuh yang telah ditetapkan oleh Depak. Jadi kalau sudah adzan, sudah kita nggak makan lagi, nggak minum lagi untuk menjaga puasa kita. Namun terkait sholat, maka kita berpatokan kepada waktu adzan subuh yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah. Jadi ditambah kurang lebih 8 menit. Jadi kalau kita lakukan itu, kita ibadah puasa kita selamat, dan ibadah sholat kita pun selamat. Sekali lagi, ini pendapat pribadi. Ini yang kedua, pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga, sunnahnya mengakhirkan sahur. Sunnahnya mengakhirkan sahur. Mana dalilnya? Hadis ini. Jadi ketika Zaid dia makan sahur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi sholat. Kemudian Nabi mendirikan sholat. Ditanya sama Anas bin Malik, berapa jarak antara adzan dan sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dijawab sama Zaid, kurang lebih waktu yang cukup untuk membaca 50 ayat. Kita anggaplah 1/4 jam. Apa maksud dari jarak antara sahur dan adzan? Ada yang mengatakan jarak antara sahur dan adzan maksudnya adalah jarak antara sahur dan memasuki waktu adzan. Jadi adzan sholat subuhnya kita kenal. Jadi jarak antara sahur Nabi dengan adzan itu 1/4 jam. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sahur itu 1/4 jam sebelum adzan. 1/4 jam sebelum adzan. Pendapat kedua mengatakan maksudnya adalah bukan adzan, maksudnya adalah iqomat. Jadi maksudnya adalah jarak antara sahur Nabi dan iqomat yaitu kurang lebih 1/4 jam. Kenapa demikian? Kan disebutkan dalam lafaz Bukhari dan Muslim yang lain, Nabi SAW kata Zaid bin Sabit, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa qama ila shalah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Nah, Anas bertanya, kam kana bainahuma? Berapa jarak antara keduanya? Antara keduanya kembali kepada apa? Kembali kepada sahur dan salatnya Nabi. Berapa jarak antara sahurnya Nabi dan Nabi mendirikan salat? Jadi adzan di sini tidak diartikan adzan, namun diartikan qomat. Karena qomat pun diantara maknanya adalah makna adzan. Jadi pendapat kedua mengatakan jarak antara sahurnya Nabi, selesai sahurnya Nabi dengan iqomat itu kurang lebih 1/4 jam. Jadi bagaimana? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sahur, setelah selesai sahur adzan subuh. Nah, antara selesai sahur dan adzan subuh sampai iqomat itu 1/4 jam. Mau diartikan adzan ini adalah adzan masuknya waktu sholat subuh, atau adzan di sini maksudnya adalah iqamah yang dikuatkan dengan riwayat Bukhari dan Muslim. Ini semua menunjukkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
itu mengakhirkan sahur. Wallahu taala alam bisawab. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.